Bagaimana bertahan hidup tanpa pekerjaan? Dapatkan bantuan untuk memangkas biaya. Temukan cara untuk memonetisasi waktu Anda. Sulit untuk bertahan hidup tanpa pekerjaan. Jika Anda tidak memiliki penghasilan bulanan yang stabil, Anda mungkin kesulitan membayar tagihan, meluangkan waktu, dan mengelola emosi. Meskipun bertahan dari masa pengangguran mungkin tampak mustahil, sebenarnya bisa dilakukan terus untuk mengetahui cara mengatasi pengangguran. Metode 1. Dapatkan bantuan. 1. Jika Anda warga negara AS, ajukan permohonan bantuan pemerintah. Banyak program pemerintah dapat membantu Anda membeli kebutuhan, menghangatkan rumah, dan bahkan membayar sewa. Gunakan US Government Benefit Locator untuk mencari tahu manfaat apa yang berhak Anda dapatkan. Salah satu program yang dapat Anda ikuti adalah program bantuan nutrisi tambahan, SNAP, yang tersedia bagi keluarga berpenghasilan rendah dan individu yang membutuhkan bantuan untuk membeli kebutuhan pokok. Program bantuan penyesuaian perdagangan membantu pekerja industri, pertanian, dan manufaktur yang kehilangan pekerjaan karena persaingan asing. Program ini menyediakan hingga 104 minggu pelatihan kerja berbayar, pelatihan literasi, dan pembayaran tunai mingguan hingga 1 tahun setelah tunjangan pengangguran berakhir. Undang-Undang Penyesuaian Pekerja dan Undang-Undang Pemberitahuan Pelatihan kembali memberikan bantuan kepada mereka yang telah diberhentikan di area yang tidak tercakup oleh program. Anda dapat menghadiri lokakarya pelatihan gratis, kursus universitas, atau kursus pengembangan profesional. 2. Terapkan untuk tunjangan pengangguran jika memungkinkan. Jika Anda berhenti dari pekerjaan Anda, diberhentikan, atau telah diberhentikan, Anda mungkin menerima tunjangan pengangguran yang akan membayar Anda sejumlah uang untuk bertahan hidup. Negara yang berbeda memiliki aturan yang berbeda tentang siapa yang dapat menerima tunjangan pengangguran. Periksa dengan negara Anda untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat. Jangan ragu untuk mengajukan tunjangan pengangguran. Anda telah menerima tunjangan pengangguran, gunakan kesempatan ini. 3. Minta bantuan komunitas Anda. Keluarga dan teman-teman dapat membantu Anda selama masa sulit ini. Bicaralah dengan keluarga atau teman tentang masalah Anda dan tanyakan apakah ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Pastikan Anda memberi tahu mereka apa yang Anda lakukan, Miss. B. Mencari pekerjaan untuk memperbaiki situasi Anda. Anda dapat membuat situs web penggalangan dana di situs-situs seperti GoFundMe, YouCaring, dan Indiegogo. Anda dapat memposting penggalangan dana ini di media sosial seperti Facebook untuk meminta sumbangan kepada teman dan keluarga jika Anda membutuhkannya. 4. Hubungi perusahaan kartu kredit dan pemberi pinjaman. Sebagian besar perusahaan kartu kredit dan pemberi pinjaman mengalami kesulitan keuangan khusus jika seseorang menganggur dan tidak dapat membayar tagihan, atau setidaknya semua tagihan bulanan mereka. Hubungi perusahaan kartu kredit dan pemberi pinjaman Anda segera untuk memastikan Anda tidak dikenakan bunga karena keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Saat Anda menelepon, sederhanakan dan katakan sesuatu seperti, "Saya menganggur dan tidak dapat melakukan pembayaran kartu kredit pinjaman saya sekarang. Apakah ada orang dalam situasi saya yang memiliki pilihan?" Jawab pertanyaan dari perwakilan perusahaan kartu kredit atau pemberi pinjaman. Perwakilan ini akan memberi tahu Anda tentang opsi terbaik yang tersedia berdasarkan situasi Anda dan jenis kartu kredit atau pinjaman yang Anda miliki. Metode 2. Kurangi pengeluaran Anda. 1. Buat rencana belanja. Buat jurnal pengeluaran untuk mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu. Lacak semua pengeluaran Anda dan tandai sebagai penting atau tidak penting untuk mengidentifikasi apa yang dapat dihilangkan. Ketahui berapa banyak uang yang mampu Anda keluarkan setiap bulan dan anggarkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam kategori utama. Putuskan dengan apa Anda dapat hidup, walaupun hanya untuk beberapa bulan. Makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar adalah pengeluaran utama. Pergi ke bioskop, bergabung dengan game,
dan membeli barang-barang mewah tidak perlu dan bisa dianggap sebagai pengeluaran yang tidak penting. Lacak semua pengeluaran dalam jurnal pengeluaran untuk memastikan Anda tetap sesuai jadwal. 2. Batalkan langganan dan keanggotaan. Biaya keanggotaan bulanan dan biaya keanggotaan dapat bertambah dengan cepat. Oleh karena itu pembatalan adalah langkah yang tepat untuk menghemat biaya. Periksa langganan dan keanggotaan Anda untuk melihat apa yang mungkin Anda lewatkan untuk sementara waktu. Pengeluaran seperti ponsel dan internet dapat menambah biaya yang signifikan. Namun, Anda dapat menggunakan internet gratis di perpustakaan setempat. Jadi mungkin Anda bisa membatalkannya selama beberapa bulan. Batalkan layanan TV kabel Anda karena bisa mahal. Pertimbangkan untuk membatalkan langganan TV kabel dan mempertahankan layanan internet Anda. Anda dapat menonton banyak acara dan program olahraga favorit Anda secara online. Pertimbangkan untuk beralih ke penyedia layanan nirkabel yang lebih murah. Jika Anda tinggal di AS, Anda bisa mendapatkan tagihan seluler kurang dari $20 per nomor per bulan jika Anda ingin berganti operator seperti Ting, Ring Plus, Zach, Republic Wireless, atau Freedom Pop. Jika Anda memiliki ponsel cerdas, Anda harus mempertimbangkan paket yang lebih murah tanpa data. Perlu diingat bahwa semua layanan ini memiliki kekurangannya. Terkadang Anda harus membeli telepon dari penyedia layanan dan layanan panggilannya mungkin tidak sebagus sebelumnya. Baca ketentuan layanan dan selesaikan survei sebelum memutuskan untuk beralih. 3. Kurangi berkendara. Gabungkan tugas Anda sehingga Anda tidak perlu melakukan perjalanan terpisah. Gunakan transportasi umum, sepeda atau berjalan kaki jika memungkinkan untuk menghemat bahan bakar. Melakukan perawatan kendaraan secara rutin. Penggantian oli dan perawatan dasar lainnya akan membantu kendaraan Anda tetap dapat dikemudikan dan bahkan dapat membantu mencegah masalah yang lebih mahal. Jadwalkan penggantian oli rutin untuk semua kendaraan Anda. 4. Pertimbangkan untuk pindah. Jika rumah atau apartemen Anda saat ini terlalu mahal untuk Anda, carilah tempat tinggal baru yang lebih sesuai dengan situasi keuangan Anda saat ini. Anda dapat bertanya kepada teman atau anggota keluarga apakah Anda dapat tinggal bersama mereka sampai Anda pulih. Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dapat membantu Anda menemukan perumahan yang terjangkau dan bahkan dapat menawarkan voucher perumahan jika Anda tidak dapat membayar sewa. 5. Pastikan Anda dan anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan. Ini mungkin tampak seperti pengeluaran yang tidak mampu Anda bayar, tetapi Anda akan bersyukur memiliki asuransi kesehatan jika ada anggota keluarga Anda yang sakit atau membutuhkan perawatan medis. Tanpa asuransi kesehatan, ruang gawat darurat dan biaya pengobatan lainnya sangat mahal dan dapat menimbulkan hutang jangka panjang. Program pemerintah dapat membantu biaya asuransi. Pilihan Anda berbeda-beda di setiap negara bagian, tetapi cari tahu apakah Anda dapat mengajukan asuransi yang terjangkau. Jika Anda memiliki asuransi untuk mobil atau rumah Anda, pertimbangkan untuk meningkatkan paket Anda ke deductible yang lebih tinggi untuk menghemat premi bulanan. Ingatlah bahwa jika ada klaim, Anda harus membayar pengurangan yang lebih tinggi. Strategi ini bukanlah solusi penghematan uang yang baik dalam jangka panjang, tetapi dapat membantu Anda dalam jangka pendek. 6. Beli produk diskon dan gunakan kupon. Cara lain untuk memotong pengeluaran bulanan adalah dengan membeli barang-barang penting saat sedang obral, saat Anda memiliki kupon, atau saat Anda membeli dalam jumlah besar dapat menghemat uang Anda dari waktu ke waktu. Lihat iklan lokal, kumpulkan kupon, dan bandingkan harga item teratas untuk memastikan Anda mendapatkan harga terbaik untuk apa yang Anda beli. Pertimbangkan berbelanja bahan makanan. Jika Anda memiliki teman atau anggota keluarga yang memiliki keanggotaan Ruokaupa, lihat apakah mereka dapat mengajak Anda sehingga Anda tidak perlu mendaftar sendiri sebagai anggota. Beberapa produk dapat dibeli dengan harga murah di toko-toko tersebut. Namun,
Ingat untuk mempertimbangkan harga satuan karena tidak semua yang dijual di toko ini lebih murah. Beli merek generik. Sebagian besar toko menjual produk bermerek mereka sendiri yang jauh lebih murah daripada merek lain. Ini bisa menjadi cara untuk menurunkan biaya akuisisi Anda. Berhenti membeli barang-barang tertentu. Karena anggaran Anda terbatas, Anda tidak dapat membeli semua yang biasa Anda beli. Barang-barang seperti soda pop, daging mahal, dan makanan ringan adalah pengeluaran yang tidak perlu. Sebaliknya, belilah apa yang Anda butuhkan untuk Anda dan keluarga. Elemen lain dapat diabaikan untuk saat ini. 7. Masak di rumah. Rencanakan sebelum Anda berbelanja. Buat rencana makan agar Anda bisa menyiapkan semua makanan di rumah. Langkah ini memerlukan sedikit perencanaan dan kerja ekstra, tetapi akan menghemat uang Anda dalam jangka panjang. Bawa bekal makan siang dan makanan ringan bersama Anda saat bepergian. Makan siang di restoran dan snack kecil di sana-sini menambah biaya. Jika Anda merencanakan perjalanan, bawalah sandwich, makanan ringan, dan minuman yang lebih dingin dari rumah. Batalkan perjalanan harian Anda ke kedai kopi biasa dan mulailah membuat kopi di rumah. Ini memungkinkan Anda menghemat sejumlah uang setiap minggu. 8. Berhematlah dengan apa yang Anda miliki. Pikirkan baik-baik tentang apa yang Anda lakukan. Hemat energi dengan mematikan AC atau pemanas ruangan. Gunakan lilin atau lampu yang dioperasikan dengan baterai, tanpa listrik. Gunakan air hanya jika diperlukan. Perubahan kecil ini dapat menghemat banyak uang untuk tagihan listrik Anda. Berhematlah saat makan. Berbelanja bahan makanan adalah bagian hidup yang mahal, bahkan jika Anda membeli produk generik dan berbelanja di toko diskon. Jangan makan karena depresi atau bosan. Makan hanya karena Anda harus. 9. Prioritaskan tagihan Anda. Karena situasi keuangan, mungkin ada tagihan yang tidak dapat Anda bayar. Anda harus memprioritaskan tagihan yang harus dibayar terlebih dahulu. Tagihan yang berkaitan dengan kondisi kehidupan, seperti biaya perumahan, utilitas, dan makanan, harus mendapat prioritas. Setelah itu, biaya pengobatan dibayarkan. Tagihan kartu kredit dan pinjaman lainnya dibayar setelah dikurangi biaya hidup. Metode 3. Temukan cara untuk menghasilkan uang. 1. Ambil pekerjaan bergaji rendah. Sementara itu, jika Anda tidak dapat menemukan pekerjaan di bidang Anda, ambillah pekerjaan bergaji rendah. Gajinya harus lebih rendah, mungkin di tingkat upah minimum. Terkadang Anda harus menekan harga diri Anda dan mencari cara untuk membayar tagihan sementara. Tidak ada salahnya mengambil pekerjaan sementara untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Cari lowongan yang dapat melengkapi resume Anda. Jika Anda bekerja di retail, gunakan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan keterampilan Anda. Jika Anda bekerja untuk perusahaan makanan cepat saji, anggap saja itu sebagai belajar kerja tim dan bekerja di bawah tekanan. Luangkan waktu untuk mencari pekerjaan. Itu hanya pekerjaan sementara. Anda masih harus menghabiskan waktu mencari pekerjaan penuh waktu. 2. Pertimbangkan untuk menjual kendaraan tambahan. Jika Anda memiliki lebih dari satu kendaraan, pertimbangkan untuk menjual satu. Anda tidak hanya mendapatkan uang dengan menjual kendaraan, Anda juga menghemat biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan. 3. Jual barang secara online. Penjualan online bisa menjadi cara yang bagus untuk menghasilkan uang dan membantu Anda melewati masa-masa sulit. Anda dapat menjual pakaian, sepatu, barang koleksi, game, elektronik, furnitur, apa saja di rumah Anda. Cobalah situs-situs seperti eBay, Craigslist, Bukalapak, Tokopedia, DLL untuk menjual barang-barang Anda. Anda mungkin perlu menjual barang yang ingin Anda simpan. Prioritaskan jual hal-hal yang bisa Anda singkirkan terlebih dahulu, lalu pikirkan hal-hal yang lebih penting. Selisihnya bisa antara sembako atau sewa dan barang lainnya. Cari rumah Anda untuk barang koleksi atau barang antik. Beberapa mainan,
memorabilia, dan barang antik dapat dijual seharga beberapa ratus dolar. 4. Jual kerajinan tangan secara online. Jika Anda kreatif, cobalah menjual barang secara online. Situs seperti Etsy adalah pasar kerajinan tempat Anda dapat menjual perhiasan buatan tangan, pakaian, lilin, sabun, lukisan, atau apapun. Pastikan harga yang diminta seimbang dengan harga jual, mulai dari yang kecil dan tumbuh dari sana. Anda juga dapat mengunjungi pameran kerajinan lokal. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk menghasilkan uang, tetapi ingat bahwa menyewa stand di acara ini bisa jadi mahal. 5. Sewa kamar di rumah Anda. Salah satu cara untuk mendapatkan uang tambahan adalah dengan menyewakan kamar di rumah Anda. Jika Anda tinggal di pusat kota, dekat resort populer, atau dekat dengan kampus, ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Banyak orang menyewa kamar untuk teman sekamar jangka pendek atau jangka panjang. Situs seperti Airbnb.com memungkinkan pemilik rumah lokal dan pribadi untuk menawarkan rumah mereka sebagai akomodasi tempat tidur dan sarapan untuk orang yang sedang bepergian. Perhatikan bahwa menyewa kamar bisa menjadi komitmen yang serius. Pikirkan baik-baik tentang rencana ini sebelum membiarkan seseorang tinggal bersama Anda. Jika Anda ingin kepindahan selesai dalam 2 bulan, bukan 12 atau 24 bulan, ini mungkin bukan opsi yang tepat untuk Anda. 6. Tawarkan layanan lingkungan. Anda dapat mencoba mencari pekerjaan di area lokal dengan melakukan berbagai tugas. Cobalah berjalan-jalan dengan anjing, merawat hewan peliharaan atau rumah, membersihkan rumah, mengasuh anak, merawat orang dewasa, dan berkebun. Letakkan selebaran di sekitar lingkungan untuk mengiklankan layanan Anda, tempatkan iklan di buletin komunitas, atau gunakan media sosial seperti Facebook untuk menyebarkan berita tentang bisnis Anda. 7. Tuan rumah pasar loak. Gunakan waktu luang Anda untuk membersihkan rumah. Alih-alih membuang atau menyumbangkan barang yang tidak diinginkan, aturlah pasar loak. Ini cara yang bagus untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli bahan makanan, bensin, atau membayar tagihan. Metode 4. Gunakan waktu Anda. 1. Melamar pekerjaan setiap hari. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk bertahan dari pengangguran adalah melamar pekerjaan sebanyak mungkin. Luangkan waktu setiap hari untuk menelusuri lowongan pekerjaan dan mengirimkan lamaran. Kirim lamaran secara langsung. Hubungi atau kirim email kepada orang-orang dan tanyakan apakah mereka membutuhkan pekerjaan meskipun mereka belum memposting pekerjaan. Gunakan situs pekerjaan online seperti monster.com dan memang.com. Selain mencari pekerjaan dan lamaran secara online, Anda juga dapat mempublikasikan resume Anda sehingga calon pemberi kerja dapat melihat resume Anda. 2. Ikuti kursus untuk mempelajari keterampilan baru. Salah satu cara terbaik untuk mengisi waktu sambil mencari pekerjaan adalah dengan mengikuti kelas yang bisa memberi Anda keterampilan baru. Saat Anda mengisi waktu luang dengan sesuatu yang produktif, seperti mengikuti kelas, Anda menunjukkan kepada calon pemberi kerja bahwa Anda bersemangat untuk belajar dan bekerja. Beberapa kursus ini gratis atau ditawarkan dengan biaya rendah. Tanyakan di kantor pencarian kerja. Pusat-pusat ini menawarkan kursus gratis di berbagai bidang seperti komputer dan keterampilan akademik dasar. Mereka juga membantu dengan saran karir dan dapat memberikan informasi tentang pekerjaan. DS, Microsoft Elevate Amerika bekerja sama dengan veteran AS dan organisasi nirlaba untuk membantu orang mendapatkan pelatihan kejuruan. Program ini menawarkan program pelatihan online gratis dan murah yang dirancang untuk membantu orang mengembangkan keterampilan teknis. Mereka juga memiliki program voucher yang membantu orang mendapatkan voucher pelatihan dan sertifikasi. Monster.com menawarkan tutorial online gratis yang dapat membantu Anda menguasai keterampilan penting dan membangun resume Anda. 3. Lakukan latihan. Cara lain untuk mendapatkan pelatihan kejuruan dan kemungkinan pekerjaan baru adalah melalui pelatihan magang.
Anda dapat menemukan ratusan program magang di situs web Departemen Tenaga Kerja. Sebagian besar program magang dibayar, meskipun banyak yang dibayar rendah pada awalnya. Namun, mengingat manfaat dari magang, ini adalah kesempatan yang berharga. 4. Mulailah bisnis Anda sendiri. Anda dapat mempertimbangkan untuk memulai bisnis Anda sendiri jika Anda memiliki keterampilan yang dapat membantu Anda menghasilkan uang sambil mencari pekerjaan penuh waktu. Pertimbangkan keterampilan Anda untuk mengetahui apa yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan uang sambil mencari pekerjaan. 5. Dapatkan pengalaman sebagai sukarelawan. Jika Anda tidak memiliki banyak pengalaman kerja atau ingin memperoleh keterampilan baru, menjadi sukarelawan adalah cara yang bagus untuk membuat diri Anda lebih menarik bagi calon pemberi kerja. Pertimbangkan untuk menjadi sukarelawan di rumah sakit setempat, penampungan hewan, atau organisasi nirlaba lainnya saat Anda mencari pekerjaan. Kesukarelawanan akan terlihat bagus di resume Anda dan akan menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi Anda juga. 6. Siapkan resume Anda. Salah satu alasan Anda belum menemukan pekerjaan mungkin terkait dengan resume Anda. Luangkan waktu untuk meninjau dan mengatur ulang resume Anda. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang pemberi kerja potensial dan soroti hal-hal yang mungkin mereka harapkan dari karyawan baru. Cari online untuk tutorial, template, dan contoh resume. Ada banyak situs web yang dapat membantu Anda menyusun resume yang efektif untuk pekerjaan apapun. Anda bahkan dapat menemukan forum tempat orang dapat menelusuri resume Anda dan memberikan umpan balik. Tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang benar dalam resume Anda. Majikan akan menolak resume dengan terlalu banyak kesalahan yang jelas. Pastikan resume Anda sempurna sebelum mengirimkannya. Periksa format resume. Pastikan terlihat profesional. Gunakan template online jika Anda tidak yakin. Pastikan Anda menggunakan font, ukuran font, dan spasi yang benar. 7. Fokus pada penampilan Anda. Sebelum pergi untuk wawancara atau mengirim resume, pastikan Anda terlihat rapi dan profesional. Itu tidak berarti Anda harus menghabiskan ratusan dolar untuk sebuah jas. Dalam bisnis, pastikan untuk berpakaian santai. Untuk pria, kenakan celana bagus dan kemeja atau jaket dengan kerah dan dasi. Untuk wanita, rok dan blus atau kemeja. Jangan memakai jeans, sepatu atau sandal jepit. Pastikan rambut Anda bersih dan disisir, mandi sebelum berangkat dan pastikan pakaian Anda juga bersih. Setrika pakaian Anda sebelum berangkat. Pakaian kusut memiliki efek buruk jika Anda tidak mampu membeli pakaian bagus, belilah di toko diskon atau toko barang bekas. Di kedua tempat tersebut Anda bisa menemukan banyak pakaian kasual yang bagus dengan harga terjangkau. Atau pinjam sesuatu dari teman atau anggota keluarga. 8. Buat diri Anda sibuk. Banyak orang yang menganggur menderita depresi karena mereka tidak memiliki pekerjaan. Akibatnya, mereka kehilangan motivasi dan tidak mau keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Alih-alih duduk-duduk mengasihani diri sendiri, keluarlah dari rumah atau lakukan hobi baru. Jalan-jalan sangat penting untuk tetap aktif dan sehat selama ini. Jangan lupakan teman, keluarga, dan komunitas Anda. Ingatlah bahwa meninggalkan rumah membantu Anda membangun hubungan dan menemukan peluang baru. 9. Minta dukungan moral dari teman dan keluarga. Pengangguran dapat menyebabkan depresi, yang dapat membuat Anda sulit melewati masa sulit ini. Jika Anda merasa tertekan, pastikan Anda menghubungi seseorang dan membicarakan apa yang Anda alami. Memberi tahu teman atau keluarga Anda tentang kesulitan Anda akan membantu Anda melewati masa sulit ini.